Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub badawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wajal ala niyati salihah. Amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap sahabat-sahabat yang ada di Facebook, ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu kita, menggunakan kekosongan kita pada saat ini dengan kita bisa tanya jawab. Sehingga kepada sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya kepada Al-Fagir, silakan ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga ini Al-Fagir seperti biasa, insya Allah kita akan live kajian setiap jam 2 siang di toko Al-Fagir, ya. Ini di toko Al-Fagir, namanya toko Nawir 151. Nah, adapun yang ingin tahu apa saja yang ada di toko Al-Fagir ini, silakan ntar bisa lihat di Facebook, ya. Coba di mana bisa, mana bisa yang Facebook, Instagram. Nah, ntar bisa lihat di Facebook kita, di Instagram kita ada juga, di Telegram sama di Shopee. Kalau di Facebook namanya Nawir Windu Haji. Nawir Windu Haji. Ntar akan lihat di deskripsi, ntar ada insyaallah. Kemudian kalau di Instagram dan juga di Telegram namanya Nawir.151. Nawir.151. Adapun di Shopee namanya adalah Luya 2. LUYA 2. Ya, pakai angka, ya. Nah, jadi tadi sini banyak macam-macamnya. Apalagi sekarang ntar mungkin akan mendekati bulan Ramadan. Kita sudah berada di pertengahan, bahkan masuk akhir di bulan Ramadan. Nah, ntar barangkali ada yang ingin dipersiapkan dari sekarang, dan itu yang menjadikan kita jauh lebih baik, ya, agar ntar di akhir-akhir bulan Ramadan kita tidak disibukkan belanja untuk anak, untuk suami, untuk istri. Sehingga untuk menyikapi diantaranya agar kita bisa khusyuk ibadah di bulan Ramadan adalah dengan kita membeli barang-barang untuk persiapan di hari Id itu di sekarang ini, agar ntar masuk bulan Ramadan kita menyibukkan diri hanya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di toko Al-Fagir insyaallah semuanya hampir ada, ya. Baik yang untuk anak-anak, dari yang istilahnya daleman, luaran, pakaian, apa semuanya. Kemudian yang apa bahasanya itu, yang bisa barengan, bajunya sama antara suami, istri, bapak, anak dan anaknya. Nah, semuanya juga ada ntar. Untuk laki-laki yang pengen ada baju muslim, dari takwa yang kecil, gamis kecil, kemudian kopiah, peci bermacam-macam, yang putih, yang warna, yang modelnya, ntar bisa dilihat. Yang perempuan juga mungkin pengen gamis, kerudung, apa semuanya, ntar tinggal dilihat saja, ya. Ntar insyaallah itu di bawah sudah ada, ya. Ntar tinggal dilihat, ya. Kemudian di nomor admin Al-Fagir juga ntar di situ ada di toko. Jadi tinggal ntar di WA saja, ya, atau langsung di telepon. Nah, ntar insya Allah masalah pengiriman mudah. Jadi yang penting kalau menghubungi mesennya, kemudian dikirim uangnya itu sebelum jam 4, insya Allah langsung dikirim, ya. Nah, baik, ini insya Allah setiap siang.
Ya, kita ada tanya jawab. Tanya jawabnya di toko ini. Ya. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Faqir, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya ya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, sedikit kita ingin membahas tentang masalah bagaimana kalau seandainya di tempat kita ini dihalalkan atau diperbolehkan untuk melakukan maksiat. Allah alam bisawab, bagaimana itu bisa dan betul atau tidaknya. Kalau seandainya betul, memang betul-betul kita harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita ini disunahkan kalau sedang tertimpa musibah, baik itu penyakit, bencana apapun itu, apalagi masalah agama kita, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa idza asabathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dengar-dengar wallahu alam bisawab, katanya penjualan miras itu akan diperbolehkan, dilegalkan. Naudzubillah min dzalik, dan yang memperbolehkan melegalkan itu dari institusi daripada lembaga pemerintahan. Nah, sikap kita ini bagaimana menyikapi tentang keadaan ini? Yang pertama, Al-Faqir ingatkan, jangan akhirnya kita membuka pintu dosa dengan kita menggunjing. Ini yang perlu Al-Faqir ingatkan, jangan kita membuka pintu dosa dengan yang namanya menggunjing, yang ngomongin sana, ngomongin sini, tidak diperbolehkan. Karena hati-hati, Al-Faqir sudah pernah bahas bahwasanya dosa menggunjing itu sangat besar, bahkan termasuk minal kabair. Bahkan itu siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat kepada mereka orang yang membicarakan orang lain. Sehingga kecuali kita membicarakannya pengen mencari solusi, memberi keamanan kepada yang lainnya, dan sekedar di dalam kesalahan yang itu saja. Tidak usah akhirnya yang tidak ada sangkut pautnya dibuka semuanya. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, maka di sini sikap kita yang pertama, jangan membuka pintu dosa lewat menggunjing. Gak banyak kadang-kadang kita dapat malah ngomongin ini orang gimana, ini orang gimana, ini orang gimana. Sedangkan kita bicara orang gimana ini, kita bukan cari solusi, cuma pengen melampiaskan nafsu saja. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Dan ingat, orang yang menggunjing ya dengan yang mendengarkan itu dosanya sama. Hati-hati ya. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk kepada sikap kita. Bagaimana sikap kita kalau seandainya itu betul-betul ada dan terjadi? Yang pertama, kita harus ingkar. Kita harus merasa iba. Kita harus merasa sakit. Kenapa? Karena yang namanya miras, minuman keras itu sesuatu yang dilarang dalam agama kita, dengan alasan apapun. Bahkan dalam kitab Adab Sulukil Murid juga Habib Abdullah bin Ali bin Haddad kalau tidak salah, dalam hadis juga diterangkan bahwasanya miras itu khamar, itu ummul khaba'ith, ummul fawahish, yaitu sumber pangkal dasar daripada semua kejelekan-kejelekan. Ini namanya miras. Jadi miras ini betul sangat berbahaya. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang minuman keras itu dosanya lebih besar daripada berzina dan membunuh orang. Jadi orang minuman keras itu meneguk khamar, itu dosanya lebih besar daripada berzina dan membunuh orang. Lalu bagaimana dengan orang yang memfasilitasi, ya, orang yang menjual, memfasilitasi, apalagi yang mengizinkan? Naudzubillah min dzalik. Maka kalau seandainya memang ada orang yang memang melegalkan, membolehkan, maka harus dievaluasi, ditarik. Karena ini betul-betul sangat melanggar aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau yang melegalkan itu orang Islam, betul-betul harus evaluasi, melihat ini dilarang dalam agama saya, dampaknya begitu besar, bahkan siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Dan begitu juga kepada orang yang berada di sekitarnya, apalagi yang punya ilmu agama, betul-betul harus bisa mengantisipasi tentang kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi jangan sampai ada istilah saya tidak enak. Nah, ini paling banyak. Makanya ada ucapan perkataan yang menyebabkan kita masuk neraka itu, yaitu ucapan kata-kata saya nggak enak. Ya, nggak enak itu harusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena selama ini memberikan kita nikmat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kita semua pemberiannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga harusnya kita nggak enaknya ini sama Allah, bukan nggak enaknya ini sama manusia. Ini kan yang sering kebalik di antara kita tentang masalah hal-hal yang seperti ini. Sehingga ini yang harus betul-betul dijauhi di antara kita semuanya. Nah, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya yang punya ilmu agama ini punya tanggung jawab yang besar. Kemudian untuk kita semuanya, kalau ada orang yang mengaku teman kita, sahabat kita, kok melihat kita salah kok dibiarkan, ini bukan teman yang baik. Teman yang baik itu tidak rela, tidak redha kalau temannya salah, dia akan berusaha mengingatkan. Walaupun dia sudah diejek, dimaki, dihina, waktu mengingatkannya, dia tetap akan berusaha.
dengan menggunakan orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aibnya untuk mengingatkan. Sehingga yang seperti ini harus dihadirkan. Sehingga siapapun yang menjadi pemimpin pada saat ini, baik itu tingkat RT sampai mungkin ke presiden, maka betul harus mengevaluasi, karena ini sudah melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, yang kita khawatirkan jangan-jangan musibah, bencana, wabah, penyakit yang selama ini datang ditakutkan gara-gara kemaksiatan, kemungkaran yang kita lakukan, sehingga ini mengundang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena diantara faktor terjadinya banyak musibah bencana itu karena sudah banyaknya maksiat dosa yang dilakukan di tempat-tempat tersebut. Jadi sikap kita yang pertama, kita harus ingkar. Karena dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, Nabi sabdakan, man ra'a minkum munkaron. Barang siapa yang melihat kemungkaran, baik itu melihat secara langsung atau mendengarkan. Man ra'a minkum munkaron. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu, maka Nabi tegaskan, maka hendaknya dia menghilangkannya, bukan berdiam diri, maka hendaknya dia mendiamkannya. Falyughayyirhu biyadi. Yang pertama cara menghilangkannya biyadi, dengan tangannya. Tangan di sini adalah kekuasaannya. Kalau dia seorang RT yang ada di desanya, RW, camat, lurah, kuwu, maka dia wajib menghilangkan kemaksiatan, kejelekan yang terjadi di tempatnya. Kemudian kalau dia sampai tingkat kota, bupati, wali kota, gubernur, bertanggung jawab dengan hal itu semuanya. Kalau sampai tingkat ke atas, sampai ke negara, maka presiden, wakil, dan menterinya bertanggung jawab besar. Makanya kata Nabi, kalau ada seorang pemimpin yang dia itu adil, satu hari saja, dalam kitab Nasihat Diniyah wal Wasiyah Imaniyah karya Habib Abdul Haddad, kalau ada seorang pemimpin adil satu hari saja, maka dia itu lebih afdal daripada sholat sunnah sebanyak 60 tahun. Saking bagaimana memberikan kemaslahatan yang luar biasa. Makanya kalau setiap kejelekan ini, semua pemimpin kita punya rasa takut kepada Allah, tanggung jawab di akhirat akan dipersoalkan, dipertanyakan dengan apa yang dia lakukan dengan kekuasaannya, semuanya akan aman. Miras akan dilarang, kemudian juga yang namanya perzinaan dilarang, kemudian daripada perjudian dilarang, semuanya. Cuma sekarang jadi problem, ustadz kayak ulama sudah meneriakan, melarang, memberikan fatwa apa semuanya. Tapi kalau pemimpinnya di desa, di kota, di negara tersebut akhirnya berdiam diri, ya walaupun sampai lepas tenggorokannya pun tidak bisa. Tapi tetap tidak boleh putus asa. Maka kita harus selalu mengingatkannya. Sehingga hadirkan rasa tanggung jawab. Kalau kita punya jabatan, berapa tahun sih jabatan kita? 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, berapa tahun? Semuanya ada batasnya. Setelah itu kita akan meninggal dunia. Kemudian di kuburan kita akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Kemudian kita tidak bisa menjawab karena kedoliman yang banyak kita lakukan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan, disiksa di alam kuburnya sampai datangnya hari kiamat. Satu hari di barzah di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Kemudian belum lagi di hari kiamat, belum lagi entar setelah itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan korbankan kenikmatan dunia yang sebentar lagi akan kita tinggalkan ini harus sampai kita melanggar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita cari sih di dunia ini? Mencari kenikmatan. Kenikmatan ada batasnya. Mencari harta ada batasnya. Mencari daripada jabatan ada batasnya. Dan ingat, paling tidak Anda semuanya yang saat ini jadi pejabat, kalau sudah selesai Anda akan kembali ke desa Anda masing-masing. Bayangkan kalau Anda kembali ke desa Anda masing-masing, warga sudah enak, tidak senang kepada Anda, naudzubillah min dzalik. Kalau tidak dipukuli, itu masih mending. Kadang-kadang kita sampai dibiarkan, tidak dihawil, tidak di ini. Nah, sehingga ini yang harus dipikirkan. Pikirkan jangka panjang, jangan jangka pendek masalah ini. Sehingga jangan sampai gara-gara untuk mendapatkan bantuan, karena bagi dengar alasannya untuk membantu kas negara, untuk membantu mengurangi utang. Yang perlu diingat, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan orang punya niat baik, dicontohkan orang punya baju najis. Nah, najis bajunya, dicuci pakai air kencing, itu najisnya tidak hilang, malah makin banyak. Sama pingin untuk membayar utang, tapi dengan yang haram, dengan riba, dengan melakukan keharuman, melegalkan sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, kemudian diperbolehkan, maka hati-hati. Itu tidak akan selesai. Kalaupun selesai, Anda tunggu akan ada skenario yang baru yang Allah akan berikan ke tempat tersebut. Naudzubillah min dzalik. Sehingga sekali lagi,
Kalau kita ingin menyelesaikan satu masalah, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Bertanyalah kepada ustaz ulama yang punya rasa takut kepada Allah, yang tidak ngentengin tentang masalah hukum agama. Karena tidak mungkin kalau kita sudah mengikuti aturannya Allah, kemudian kita binasa. Tidak mungkin kalau kita sudah ikut struktural dari Allah dan Rasulnya, syariat Nabi Muhammad SAW, kemudian kita akan salah. Tidak mungkin. Nah, sehingga bagaimana saat ini, jangan kita melanggar aturan Allah, sehingga itu akan menyebabkan Allah murka, dan semuanya akan Allah timpakan pada saat itu juga. Kalau tidak saat itu, maka tunggu suatu saat akan Allah limpahkan daripada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita menghilangkan kekuasaan kita. Fa in lam yastati fa bilisani. Dengan lisan tidak bisa. Dengan kekuasaan tidak bisa. Fa bilisani, kata Nabi, dengan lisannya. Kita ingkar dengan permasalahan tersebut, tidak terima. Dengan lisan kita tegur, kita ingatkan semuanya. Termasuk sekarang ini zaman media sosial. Buat status-status yang kita mengatakan bahwasanya tidak terima akan hal ini. Kan sekarang banyak. Nah, buat status. Ini termasuk dakwahnya kita. Ini termasuk ingkar kita dengan lisan. Buat status, taruh di status WA kita, taruh di Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, YouTube kita, Line kita, semuanya taruh. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan peringatan. Karena yang kita mampu seperti itu. Dengan lisan kita tidak bisa membicarakan secara langsung kepada pemimpin-pemimpin kita. Ayo kita buat status-status kita masing-masing, ingkar atas dilegalkan daripada miras tersebut. Yang ketiga, fa in lam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa, hendaknya engkau ingkar dengan hatimu, tidak terima akan kejadian tersebut. Sehingga siapa orang yang saat ini sudah mendengar, kalau seandainya iya ini betul-betul miras ini dilegalkan, kalau dia diam tidak terima, maka dia akan mendapatkan dosa sebagaimana mereka yang mengizinkan. Karena as-sukut alal maksiyah ridha bil maksiyah. Diam terhadap kemungkaran itu ridha dengan kemungkaran tersebut, sehingga tidak diperbolehkan. Sehingga kita semuanya sudah mendengar wajib ingkar, kalau tidak akan mendapatkan dosa. Nah, paling tidak ayo kita pasang status-status kita mengingkar dengan kalau seandainya itu betul-betul terjadi. Kemudian jangan lupa doakan, ya, termasuk dengan hati kita dengan mendoakan. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan rasa takut kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan nikmat, kekuasaan, jabatan, malah digunakan untuk yang haram, kedzaliman. Allah bisa cabut dengan mudahnya, ya. Kalau dicabut kita sadar masih mending. Yang kita khawatirkan itu dibiarkan kita dengan kekuasaan kita dibuat istidrat, makin lupa kepada Allah sehingga meninggal suul khotimah, tinggal disiksa kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan selalu, mudah-mudahan para pemimpin kita, ustadz kayak ulama kita, ya, bisa menghentikan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi khususnya dengan negara kita Indonesia ini. Nah, itu paling tidak sikap yang harus kita lakukan dengan kalau seandainya iya benar tentang dilegalkan daripada minuman keras tersebut. Wallahu a'lam. Baik, silakan kepada sahabat-sahabat semuanya yang ingin bertanya kepada Al-Faqih. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Kita menyapa yang sudah bergabung. Ada Aris Safril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir Habib. Masya Allah. Jazakumullah jazaa yang ada di Bandung. Ada Ahmad Suhairi Nasution. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medan hadir. Masya Allah. Jazakumullah jazaa yang ada di Medan. Ada Mita Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Garut hadir Habib. Masya Allah yang ada di Garut. Ada Nawir Windu Haji. Itu nomor admin toko Nawir 151. Toko Al-Faqih ini. Ya, toko ini nomor adminnya. Ntar bisa dihubungin kalau pengen nanya-nanya lebih jauh apa saja yang ada, silakan. Bisa di nomor WA admin atau yang ingin pesan di nomor 0877 22 686 104 0877 22 686 104 ya. Yang ingin pesan apapun ntar insya Allah ada. Ntar kita akan review setiap tanya jawab, kita akan review ya satu item atau satu barang ya. Ntar insya Allah kita akan review rida ya. Jadi kalau kita sholat itu disunahkan di samping kita pakai siwa ya, peci, takwa gamis. Nah kemudian kita disunahkan pakai rida ya, surban. Nah ini ntar akan Al-Faqihnya surbannya apa saja. Yang sekarang insya Allah akan ditunjukkan adalah rida Kashmiri ya. Ada rida kita Kashmiri. Kemarin ada beberapa yang nanya, Beb, rida Kashmirinya ada ndak? Kita ada banyak versinya dan tinggal dilihat ya. Insya Allah mudah-mudahan harganya lebih murah daripada yang lainnya. Dan itu ntar barang kalau sudah beli lebih dari 6 itu ntar ada pengurangan harga. Apalagi sampai 1 lusin 12 ntar ada pengurangan harga, tidak usah khawatir ya.
Itu nomornya 0877 22 686 104. Kemudian di Facebook ada Nawir Windu Haji, itu di Facebooknya. Ada di Instagram Nawir 151, Nawir 151. Di Shopee ada Luya 2. Nah, yang tanya, Bib di Shopee ada ndak? Nah, itu Luya 2. Di Telegram Nawir 151 ya. Telegram Nawir 151. Kalau alamatnya kita di Jalan Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman samping Masjid Muawana. Jadi kita ini di samping masjid. Nah, itu masjid ya. Nah, kita di samping, pas di pinggir jalan. Ya. Jadi posisi kita ini letaknya pas di pinggir jalan. Ya. Samping Masjid Al Muawana Windu Haji. Jadi kita di Kuningan, Cirebon, daerah Kuningan, tapi nama kelurahannya Windu Haji. Kalau ingin tahu itu gampangnya, klik saja Masjid Muawana. Ya, Masjid Muawana. Tadi sampingnya, kita pas di pinggir jalannya. Ada Abu Kila Al-Haj. Siapa ini? Al-Hajja ini. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Izin bertanya Habib. Saya dari Matang Haji, Cirebon ya. Izin bertanya bagaimana sikap kita terkait masalah salawatan. Terus terang saya pribadi mohon maaf sangat mendukung gerakan salawatan rutin dimanapun. Cuma hati ini sedikit tersinggung dan sedih ketika pembacaan surah Al-Fatihah kok pada cepet-cepetan dan terkesan tidak memperhatikan makhraj dan tajwid. Tapi ketika pembacaan syair kok merdu sekali. Jadi bagaimana sikap kita? Khususnya saya menyikapi hal tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu diingat, kalau kita melihat satu kesalahan, jangan menghukumi semuanya. Di dalam acara tersebut, yang salah Fatihahnya. Jangan akhirnya kita mengatasnamakan sholawatannya. Tidak. Jadi kita hadir sholawatan, tidak menjadi masalah. Kemudian bagaimana kita mengingatkan. Ini yang paling penting. Ada beberapa orang yang acuh. Dia nggak seneng kalau ada sesuatu yang tidak baik. Cuma acuh. Oh ini apa, ini nggak benar, ditinggal. Itu sebenarnya kurang baik. Kenapa? Kalau kita sudah mengetahui ada kesalahan, ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu diingatkan, hadir kita di sana. Tidak masih harus kita kan yang maju ke depan. Kita minta tolong kepada ustadz, kiai, ulama setempat atau jamaah yang ada di sana untuk mengingatkan. Kan bisa seperti itu. Kalau kita mau langsung silakan. Cuma kalau kita nggak enak, kita bisa lihat di tempat tersebut yang berada di panggung di depan, yang biasa softnya di depan itu. Nah kita minta tolong kepada beliau untuk mengingatkan. Jangan acuh. Ada sebagian orang tuh acuh, kalau ada apa-apa acuh. Itu bukan suatu yang baik, ya. Dengan yang tadi seperti itu caranya. Nama wallahu a'lam bishawab. Jadi hati yang hidup itu hati yang melihat kemungkaran nggak benar tuh dia hadir. Baik cara langsung mengingatkan atau lewat orang lain. Pokoknya mengingatkan action. Bukan cuma bercakap-cakap saja, ngomong-ngomong saja, tapi tidak ada action untuk berusaha untuk membenarkannya. Ada Jianti. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Beb? Mudah-mudahan sehat selalu ya Habib. Amin amin ya rabbal alamin. Ari Pemalang, Masya Allah. Ari sehat Kang Ari. Masya Allah. Ada Iwa Kartiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Habib. Sumedang hadir. Jazakumullah jazaa yang ada di Sumedang. Masya Allah. Ada Cafung Arianti. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beb mau tanya, apabila kita mengadakan pengajian di musola, terus membayar seorang guru dan membelikan air mineral buat jamaahnya dari kotak amal jariah, hukumnya apa Beb? Terima kasih Beb sebelumnya dari Jembatan 5 Jakarta. Masya Allah, yang ada di Jembatan 5 ya, Jakarta. Pertama yang perlu dipahami, semua yang ada di masjid musola itu bentuknya wakaf. Sehingga kita tidak boleh menggunakan sesuatu yang wakaf tersebut dengan seenaknya kita. Tidak boleh. Sehingga kita kalau ingin menggunakannya itu hanya untuk yang berkaitan dengan yang diwakafkan. Baik itu masjid ataupun musola. Sehingga kalau ada seorang DKM masjid atau musola, ada kas, dia menggunakan tidak pada kepentingan masjid musola, hukumnya haram. Ya. Makanya kalau milih DKM, baik itu masjid atau musola, harus yang paham masalah ilmu agama.
sehingga tidak pakai perasaan, tidak dengan akal-akalannya dia. Beb, saya minjamkan uang untuk jamaah yang biasa sholat di masjid, di musola. Kasihan dia membutuhkan pinjaman. Hukumnya haram, tidak boleh. Itu bukan kepentingan masjid, bukan kepentingan musola. Maka di sini hanya untuk kepentingan masjid dan musola. Termasuk kalau kita mengadakan acara, kemudian pengen memberikan sesuatu kepada ustadz yang mengisi untuk memakamkan masjid dan musola tersebut, atau memberikan air minum atau jajanan, maka itu diperbolehkan, ya, tidak menjadi masalah, karena itu kaitannya dengan masjid musola dalam memakmurkan masjid dan musola kita. Dan makanya kalau milih DKM itu pilihlah DKM diantara yang sering Al-Fakir sampaikan. Kalau milih DKM itu minimal 3 ini. Yang pertama punya ilmu agama, sehingga dia akan mengatur dengan benar dengan aturan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua dia istiqomah dalam menjalankan apa yang telah Allah berikan tanggung jawab kepadanya secara dohilat masyarakat juga. Kemudian yang ketiga adalah tentang dia itu rajin, memiliki jiwa semangat untuk bagaimana masjid musola kita ini makmur. Ada beberapa DKM yang fokus memperbaiki daripada masjid musolanya, bangunannya dimegahkan apa semuanya, tapi dia tidak memikirkan kegiatan yang ada di masjid di musola tersebut, sehingga kegiatannya tidak ada atau ada cuma sekali 2 kali saja dalam sebulan. Dia biasa saja. Makanya jangan pilih DKM yang seperti ini. Kalaupun ada, kalau kita bisa, kita ganti. Pilih DKM yang punya ilmu agama, punya jiwa istiqomah dan semangat yang kuat untuk meramaikan, mensiarkan daripada kegiatan masjid. Ada memang beberapa orang yang hanya fokusnya itu bangunannya saja. Pokoknya bangunannya sebut megah, istimewa, orang nyaman, tetapi kegiatannya tidak ada. Nah, ini harus dipikirkan, ya. Karena masjid itu adalah usisa li taqwa. Masjid itu didasari dengan ketakwaan. Bagaimana masjid itu bukan hanya fungsinya untuk sholat saja, tapi untuk belajar ilmu agama, untuk lebih kenal kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga siapapun yang mendengarkan yang ada di masjid musolanya itu sepi, maka Anda sampaikan tentang yang seperti ini. Bagaimana masjid kita, musola kita, paling tidak ada acara mingguan. Kalau bisa setiap minggunya ada. Hari Senin kita ada, Selasa ada, Rabu ada, semuanya makmurkan. Karena orang kadang-kadang mau datang ke sana kan ada yang ada udur. Sehingga kalau kegiatannya variatif, bermacam-macam, ada mungkin hari Senin masalah akidah, kemudian yang kedua masalah akhlak, masalah tasawuf, masalah fikih, masalah tafsir, tentang masalah apa lagi, berbagai macam tanya jawab seputar agama. Hingga itu yang harus kita hadirkan. Nah, wallahu a'lam. Ada Iwa Kartiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Beb, izin bertanya, mau minta amalannya Beb supaya cepat terbayar utang. Yang pertama, Anda niat pada saat ini, ya Allah, saya niat kalau saya punya uang pengen bayar tepat waktu. Niat kalau saya punya uang pengen bayar tepat waktu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setelah kita berniat untuk bayar tepat pada waktunya, yang kedua adalah kita selalu berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang lebih sehingga bisa membayarnya, ya. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sholat kita, doa kita. Khususnya juga melewati orang lain, khususnya orang tua dan orang-orang soleh, ya. Minta doa kepada beliau-beliau semuanya. Nah, yang ketiga amalan zikirnya adalah usahakan setelah habis sholat asar dan juga sebelum tidur baca surat Waqiah, ya. Setelah asar sebelum tidur 1 kali saja. Kemudian berbanyak baca istighfar. Habis salat fardu baca istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Karena orang yang beristighfar itu akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, ya. Ya, jadi berbanyak istighfar. Wa yaj'alu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang suka beristighfar kepada Allah itu akan diberikan solusi dalam permasalahannya dan akan diberikan rezeki tanpa yang dia ketahui, ya. Jangan kurang dari setelah habis salat fardu baca 100 kali. Kalau tidak, ya minimal sehari 100 kali. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ilyasa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu dimanapun kapan berada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin tanya, langkah pertama apa untuk memulai pertobatan agar kita enggak terjerumus lagi ke perbuatan mungkar oleh Allah? Sebelumnya terima kasih Habib. Baik. Orang yang bertobat kepada Allah, berhijrah, meninggalkan kemaksiatannya menuju kepada ketaatan kepada Allah, yang pertama kali yang perlu diingat adalah niat Anda hijrahnya harus karena Allah.
Sehingga tidak sedikit orang yang sudah berhijrah meninggalkan yang haram, akhirnya dia mendapati teman-temannya yang biasanya duduk sama dia sudah mulai menjauh, keluarganya sudah mulai mencibir, orang-orang terdekatnya sudah mulai menghinanya. Akhirnya terpengaruh dalam hijrahnya dia, akhirnya kembali lagi. Sehingga yang pertama, hijrah Anda harus karena Allah. Jangan pedulikan ada orang yang mengejek Anda, menghina Anda, menjauhi Anda. Ingat, Anda berhijrah karena Allah, pengen mencari ridho Allah, pengen cari kemuliaan di akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Kemudian yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, kumpul di majelis taklim, dekat dengan ustadz, kiai dan ulama. Itu yang menjadi kita istiqomah dalam berhijrah. Kemudian yang ketiga, tinggalkan segala sesuatu yang bisa menarik kita kepada kejelekan itu lagi, baik lingkungan, pertemanan, ataupun sarana prasarana yang bisa menjauhkan kita ke sana, maka jauhi. Yang keempat, selalu minta kepada Allah agar diberikan kekuatan, keimanan untuk berhijrah sampai ajal menjemput nyawa kita. Khususnya kalau bisa habis salat fardu, baca satu kali saja. Apa itu? Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, wa zat yang membolak-balikan hati manusia. Tsabbit qalbi, tetapkan, kuatkan, kokohkan qalbi, hatiku, ala dini, atas agamamu. Itu baca habis salat fardu satu kali. Bahkan Al-Faqir baca kalau tidak salah di kitab Nasihat Dunia wal Syai'mane, itu termasuk zikir yang Nabi selalu mendawamkan membacanya habis salat fardu. Wallahu a'lam. Ada Bunda Windu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib sehat walafiat dan dalam ketaatan, amin ya rabbal alamin. Masyaallah Bunda Windu ya, Indramayu, masyaallah. Nam, mau bertanya Bib, semisal kita membuka donasi untuk daerah banjir, apakah diperbolehkan untuk operasional seperti makan dan bensinnya diambil dari dana yang terkumpul tersebut? Jazakumullah khair. Mengambil kita sebagai orang yang mengumpulkan dana, otomatis kita juga butuh makan dan butuh minum, atau untuk istilahnya kita mah bensin, maka itu diperbolehkan dengan kadar umumnya, jangan lebih. Kadar umumnya, Anda seharian, umumnya orang makan berapa sehari? 3 kali, pagi, siang, malam, udah itu aja. Tidak pakai cemilan-cemilan, kecuali ya memang harus ada cemilan, ya cemilan sewajarnya. Cuma itu saja. Kalau bensin, jangan akhirnya kita ngambil ngantongin, nah itu tidak boleh. Jadi sesuai kadar umumnya saja ya. Untuk makan kalau perlu cemilan, bensin pada umumnya. Kalau lebih itu hukumnya haram. Dan ingat kata Nabi, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada sesuatu yang haram, maka neraka jahanam tempat balasan baginya. Makanya kalau pengen bantu, niatkan betul-betul saya pengen bantu, bukan untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan. Makanya selalu diadakan musyawarah, evaluasi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Bunda Min, alhamdulillah Perpres miras sudah dicabut Habib. Allahu Akbar, Masya Allah, alhamdulillah. Ini baru dengar kabar Al-Faqir. Mudah-mudahan selalu diberikan kesadaran, kekuatan oleh Allah ya, pemimpin kita semuanya, kemudian orang yang di sekitarnya, khususnya para ustadz, kiai, ulama, habaibnya, selalu diberikan kekuatan untuk selalu mengingatkan ya. Jadi kalau ada ustadz, kiai, ulama yang dekat pemerintah, itu tanggung jawabnya lebih besar daripada yang jauh daripada mereka. Makanya doakan selalu, amin. Masya Allah. Ada Sivi Fatia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir Habib, jazakumullah jaza. Ada Zama Adha, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tegal, Masya Allah, Tegal ya, Kota Bahari, tahu Tegal. Ada Ummu Syamil, terima kasih Bib atas ilmunya, sama-sama doanya Ummu Syamil. Ada Ikin Sodikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Semoga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya, dilancarkan syiarnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semua hajat antum semuanya insyaallah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Ainul Mubarak, assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya pengen nanya marga, apakah Basaiban termasuk marga? Wallahu alam bisawab, ntar bisa tanya di Robito. Cuma setahu Al-Faqir, Basaiban itu termasuk minal kalangan habaib ya. Sepengetahuan Al-Faqir, yang Al-Faqir tahu dari awal sampai sekarang itu, Basaiban itu termasuk minal kalangan habaib ya.
Nah, jadi kalau pengen lebih kuatnya lagi, tanya dengan Robito, ya. Karena di setiap kota biasanya ada Robito. Robito itu satu ikatan perkumpulan yang membahas tentang masalah habaib semuanya. Setahu Al-Fakir, Bosaiban minna, termasuk daripada kalangan habaib. Kecuali Al-Majkon. Al-Majkon kalau tidak salah ya, itu sudah dicap bukan, ya. Sudah terputus karena yang terakhir itu Al-Fakir lupa itu Habib siapa, Al-Majkon ini itu sudah meninggal dan tidak punya keturunan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ilyasa. Terima kasih Habib, sama-sama bil khair. Silakan yang mau bertanya. Ada Noah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, bagaimana hukum belajar membaca Al-Quran sendiri? Di Al-Quran tersebut ada tulisan Latinnya, tapi sebelumnya sudah pernah belajar dengan kiai meski belum sampai fasih. Dan apakah saat kita sedang membaca Al-Quran tiba-tiba kita buang angin, apa harus berhenti lalu wajib berwudu lagi Habib? Syukur Habib. Sebaik-baik belajar itu dengan seorang ustadz, kiai dan ulama di bidangnya, ya. Kecuali kita sudah pernah belajar kemudian salah membacanya, ya tinggal kita benarkan saja. Yang diharamkan, yang dilarang itu yang orang membaca Al-Quran tidak pernah belajar, ya. Pasti banyak salahnya karena nggak pernah belajar. Kalau kita pengen dagang saja, kita kenapa bisa belajar? Ya kalau kita pengen cari dunia, kita selalu tanya-tanya orang, kenapa masalah agama kok ngentengin gitu. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah, sehingga kalau masalah dunia saja kita berusaha untuk bertanya sebelum kita memulainya, kenapa masalah agama tidak, yang kaitannya dengan surga dan nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang salah itu yang tidak mau belajar. Kalau kita belajar, nah, itulah yang terbaik. Nah kemudian bagaimana kalau kita kentut-kentut, itu adalah membatalkan, ya. Yang perlu difahami, memegang Al-Quran wajib punya wudu. Kalau membacanya tidak wajib punya wudu, sunnah, ya. Nah maka di sini kalau seandainya kita khawatirkan megang, lebih baik wudu. Dan itu lebih akhlak, lebih adab, sopan santun, ya. Maka lebih Anda berhenti sejenak, Anda wudu baru kembalilah lagi. Dan orang yang baca Quran dengan wudu dengan yang tidak punya wudu itu pahalanya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ahmad Sanusi. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Beb, ana baru bisa hadir, jaza kemudian jaza. Ada Bunda Windu. Habib Afan, ada yang terlupakan, masih menyambung yang donasi tadi. Untuk operasional alhamdulillah sudah jelas. Nah kalau seperti pembuatan spanduk seperti itu, apakah boleh juga dikeluarkan dari donasi yang terkumpul? Kalau itu kaitannya dengan hal tersebut tidak menjadi masalah, cuma lebih baik pakai apa? Orang-orang yang berjuang di sana. Kalau mereka punya kelebihan daripada hartanya, agar mengikat emosionalnya mereka, gitu loh. Orang-orang yang membantu. Kalau mereka mampu, lebih baik kita patungan untuk mengikat emosional semuanya. Tapi kalau yang bantu ini tidak ada, dia cuma tenaga saja, maka kita keluarkan dari uang itu tidak apa-apa, karena itu ada kaitannya dengan donasi tersebut. Nama wallahu a'lam. Alalisnawati. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya perbedaan Habib dan Syekh itu apa? Kalau Habib itu adalah keturunannya Nabi Muhammad SAW yang asalnya bersambung kepada Rasul. Kalau Syekh itu adalah sebutan seorang ustadz, kiai ulama yang sepuh atau masih muda cuma ilmunya sangat tinggi, itu Syekh nama. Kalau Masyayikh itu orang yang asalnya bersambung ke para sahabat, seperti halnya Al-Qadiri, Ba Fadl, Ba Saudat, Ba Swedan, apa gitu, Bawazir, ya, itu masyayikh. Wallahu a'lam bishawab. Ada Noah. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin tanya lagi, kalau ada teman kita bilang ke kita, tolong makanan ini kamu bayarin dulu, tapi ternyata maksudnya dia minta ditraktir, bukan ngutang. Sebenarnya bagaimana hukumnya Habib dan bagaimana cara menyikapinya Habib? Syukron. Innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, sehingga Anda perjelas. Maaf, ini maksud dari kata-kata makanan ini kamu bayar itu apa? Jadi minta diperjelas gitu loh. Jangan ada istilah nggak enak, akhirnya ngedumel. Jadi tanya, ini maksudnya apa gitu. Kebetulan saya punya uangnya itu pas-pasan hanya untuk saya. Jadi jangan kata-kata nggak enak. Ucapan nggak enak itu yang kadang-kadang memutus tali silaturahmi, ya. Singkatkan aja. Maksudnya apa? Oh enggak, saya ngutang, kamu dulu yang bayarin. Nah kalau sudah kalimatnya utang, maka wajib entah dia membayarnya dan kita berhak untuk menagihnya. Tapi kalau
enggak ini kamu yang bayarin lah. Kalau kita punya uangnya pengen bayarin. Kalau seandainya tidak, katakan maaf saya tidak ada uangnya. Kalaupun ada ini uang orang lain. Kalau mau ntar ngutang, kamu bayarnya sama dia. Ya jadi dijelaskan. Wallahu a'lam. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Fagir. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti biasa, ini di toko Al-Fagir kita akan memberikan info beberapa item yang ada. Ya, setiap pertemuannya kita berikan tahu satu. Sekarang kita Rida Kashmir. Itu Al-Fagir ya. Nawir 151. Kita bisa diikuti berbagai macam ada. Nanti di akhir akan kita sebutkan sekilas. Cuma di sini kita fokus kepada di toko yang kita saat ini sebutkan harganya ini. Ini Rida. Nah, ini namanya Rida Kashmir ya, dengan macam-macamnya. Ya. Ini Rida Kashmir. Ya, ini semuanya ya, semuanya ini bordil ya. Ini bordil, semuanya bordil. Ada Rida Kashmir yang yang print. Kalau yang print itu memang agak murah. Nah, ini agak lumayan, cuma insya Allah bisa dibandingkan di tempat lainnya, insya Allah lebih murah. Baik, yang pertama. Nah, ini coba lihat yang print. Nah, ini contoh yang print ya. Ya, ini hampir seperti Kashmir juga ya. Nah, yang seperti ini. Ini print. Bedanya bordil sama print, kalau print itu kopian ya, kopian. Tapi kalau bordil seperti ini nampak ya. Kali ini cuma print. Nah, kalau yang seperti ini kita jual murah, 110 ya. Kali ini kita cuma jual 110. Ini kurang lebih 2 meteran. Ya. 110. Ya. Nah, kita sekarang yang bordil. Ya, sekarang kita tunjukkan satu persatu. Baik. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ini rata-rata 2 meteran semuanya, ya. Ini pakai bordil. Nah, ini kita bordil. Ya, ini bordil. Ini sepanjang ini bordil semuanya, ya. Ini bordil semuanya. Nah, ini harganya berapa? Ini 275. Kalau beli 6 ntar bisa berkurang. 12 selusin apalagi ya. Ini bagian depan. Coba yang belakangnya. Angkat lagi. Nah, ini bagian sampingnya. Kalau sampingnya ini ada 2 ini ya. Nah, ujung-ujung. Ya, ini 275. Barangkali mau ngasih hadiah mau Ramadan ya. Ustadz Kiai ulamanya. Nah, fadhol. Ini yang pertama. Ini warnanya ada macam-macamnya. Ntar tinggal dilihat ya. Di Facebook, Instagram, di Telegram, dan juga di Shopee-nya. Yang kedua modelnya seperti ini. Ya. Modelnya seperti ini. Ini semuanya bordil ya. Ini bordil semuanya. Ya. Coba baliknya lagi. Nah, bagian belakang seperti ini. Full seperti ini. Ini harganya berapa? 260. Ini 260 ya. Ini ada warna-warna lainnya juga. Coba lihat. Warna-warna lainnya. Ada yang putih kalau tidak salah. Nah, ini kita juga ada yang putih. Ini kita ada yang putih. Ini mau Ramadan atau Id memberikan Ustadz Kiai ulama di tempat kita. Nah, ini semuanya bordil. Yang versi putih ini cuma satu kalau yang kayak gini. Ini semuanya kita bordil ya. Harganya sama ya. 260. Baik. Terus kemudian yang selanjutnya. Nah, ini yang seperti ini. Ini full bordil ya. Kalau ngeliat beberapa habaib kita, kayak ulama kita pakaian seperti ini ya. Kemudian bagian belakang. Nah, bagian belakangnya sama ya. Depan sama belakang seperti ini. Ini full bordil. Nah, ini berapa harganya? Yang ini harganya 300.000 ya. Ini 300.000. Baik, selanjutnya. Ntar bisa dibandingkan di teman. Al-Fagir ngeliat di Google, ngeliat di medsos harganya lumayan mahal. Nah, ini jauh lebih murah. Nah, kemudian ada yang seperti ini ya. Ini juga nama, semuanya nampak ya. Semuanya bordil. Bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya sama saja ya. Ini full bordil. Ini harganya berapa yang kayak gini? 320. Ini 320 ya. 320. Baik.
Nah, kemudian ada yang seperti ini juga. Ini juga bordil. Semuanya bordil. Ya. Ini bagian depannya, bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Ya. Sama saja, ini harganya berapa, benar? 330. Ini 330 yang warna ya. Baik. Ini semuanya pokoknya kalau ngambil 6 itu semua harganya bisa kurang, apalagi satu lusin. Nah, kemudian ada yang seperti ini. Ini yang polos. Ini panjangnya berapa? Lebih panjang banget ini. Ini kayaknya kalau nggak 2,5 meter, ini 3 meter. Ini yang lobby, ya. Sempat kemarin banyak yang ada beberapa yang nanya, ini yang lobby, ya. Ini panjang sekali. Coba dibentuk ini, coba sebentar. Ini. Nah, yang ini beda. Mungkin ada yang bilang, "Beko ini kok polos." Ini kayaknya ajib, bagus. Ini lobby, panjang. Ini aneh yang agak tinggi segini. Kalau make kayak gini. Nah, tuh bagian depan. Ya. Depan segini. Bagian belakangnya segini. Jadi kayaknya 2,5 meter ini. Masih panjang. Kalau mau dibuat seperti ini juga bisa. Ya. Sini bisa panjang. Kayaknya ada. Ya. Baik. Ini yang lobby seperti ini. Berapa gimana? 240. Ini harganya 240 ya. Baik. Lanjutnya. Nah, ada yang modelnya seperti ini. Ya. Ini juga banyak. Ya. Model seperti ini. Ini berapa harga? Bagian belakangnya, Pak? Nah, belakangnya seperti ini. Ya. Ini berapa harganya? 280. Ini 280 ya. Baik. Nah, ini hampir sama kayak yang sebelumnya ya. Cuma beda motifnya. Ini full semuanya. Ini ingat ya, semuanya bordil, bukan print. Baik, bagian belakangnya. Nah, belakangnya sama ya. Seperti ini juga. Ini harganya berapa? Harganya 300 ya. Baik. Nah, yang selanjutnya seperti ini. Ya. Ini full juga sama. Baik, bagian belakangnya. Yang belakangnya seperti ini. Baik, harganya berapa, Nat? Berapa? 330. Baik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya seperti ini, ya. Ini ingat ya, semuanya bordil, bukan print. Baik, bagian belakangnya. Nah, sama kayak bagian depan seperti itu juga, ya. Full bordil juga. Berapa harganya? 330. Oh, 320. Nah, gitu aja. Nah, yang ini spesial, ini luar biasa. Kemarin datang cuma 2. Bukan udah ada yang ngambil? Belum. Nah, yang satunya lagi? Belum ya? Tinggal 1 ya? Nah, ini tinggal 1. Yang ini spesial, ini yang biasa dipakai Habib Umar kalau diperhatikan. Ya, sampingnya, belakangnya. Nah, ini masih full, kencang. Ya, ini full. Borilnya pun ini jauh lebih besar, tebel. Benangnya juga beda. Ini berapa? Harganya mana? 450. Ini 450 ya. 450. Al-Bakir sudah lihat, bisa lihat ntar di Shopee atau di mana. Ini harganya hampir rata-rata itu 550 sampai 650 belum ongkir. Ini kita di sini cuma 450. Baik, ini cuma 1 ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini juga banyak ya kita dapetin. Ustaz kayak ulama kita, habaib kita yang pakai seperti ini. Oh, ini full bordil juga ya. Baik, makanya. Nah, seperti ini juga full ya. Ini ingat semuanya bordil ya. Bordil. Baik, berapa harganya? Mana? 320. Ini 320.
Nah, ini hampir sama kayak yang sebelumnya juga ya. Nah, ini juga full. Ya. Baik, belakangnya. Nah. Ini berapa harganya? 320. Baik. Ingat ya, ini kalau ngambil 6 itu bisa kurang harganya, apalagi ngambil 1 lusin. Bisa. Oh ya, gitu aja. Nah, ini sama yang kayak tadi. Cuma ini yang putih lebih murah ya dari yang tadi. Baik, baik. Nah, seperti ini juga. Baik. Berapa harganya ini? 225. Baik. Nah, sudah. Baik, nah itu beberapa rida-rida yang ada sama kita ya. Ntar tinggal dilihat kalau ingin tahu lebih banyak di Facebook Nawir Windu Haji, di Instagram, di Telegram Nawir 151, di Shopee ada Luya 2 ya. Itu tadi semuanya bordil ya. Kalau yang print seperti ini lebih murah. Kalau ini cuma 110 ya, ini print. Nah, itu kita juga ada Wandimor, kita ada yang apa? Yang Habib Syekh, trompa, kita ada yang salur seperti. Kalau ini juga bagus, itu 2,5 meter yang paling ujung. Kita ada siwak, yang ingin siwak insya Allah harganya lebih terjangkau ya. Siwak kita cuma jual 7.000 ya. Siwak ini 7.000. Yang besar beda 500. Kemudian yang pakai tempat mana? Oh, ada. Barangkali yang sering hilang. Nah, ini kita ada tempatnya juga, siwak plus tempat 12.000. Kita ada tasbih KOK, gelang KOK, ya tasbih yang isi 33 yang 100 ya. Minyak wangi bermacam-macamnya, manset kita ada ya. Kemudian kerudung macam-macamnya. Kemudian kita juga ada apa? Apa namanya ini? Gamis, apa? Ya, gamis-gamis seperti ini. Daster juga kita ada ya. Takwa macam-macamnya, kita ada takwa bordil seperti ini, Al-Faqih biasa pakai juga. Kemudian takwa kombinasi kita juga banyak macam-macamnya ya. Kemudian yang polos juga kita ada, gamis juga kita ada, yang buat anak kecil, yang dewasa. Yang nanya gamis Haromain kita juga ada putih ya. Kemudian yang pengen punya celana-celana nyantai seperti ini kita ada juga ya, gamis-gamis yang buat ibu-ibu. Dan buat untuk ibu-ibu yang mungkin pengajian mau buat kembaran, kita juga ada semuanya. Sama ntar insya Allah kita ada apa? Buat baju sablon, baju kayak hijrah gitu. Ntar kita ada tulisannya juga. Seperti halnya tulisannya yang Al-Fakir punya itu, kerja giat, sholat telat, pas minta hajat, mintanya kilat, situ sehat. Nah, ada kalimat-kalimat seperti itu. Yang buat anak kecil kita juga ada macam-macamnya. Yang buat kapelan juga kita ada ya. Ada semuanya. Kita tinggal hubungi aja di Facebook, Instagram, Telegram, di Shopee, nomor admin yang tadi ya, 0877 22 686 104 ya. Kita juga ada macam-macamnya kopiah ya, dari yang hitam, yang kayak biasa ini, dan seperti ini. Kita ada semuanya ya. Baik, kita lanjutkan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu tadi sekilas ya di toko Al-Fakir. Doakan agar mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar ya, agar kita mengajar, berdakwah bisa lebih menjaga niat dan hati, bukan karena mencari dunia, tapi semata-mata karena mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Baik, ada Noah, liatin parfum yang wangi dan cocok untuk ibadah dong Beb, yang fresh dan tahan lama. Hei, syukur Beb. Ntar tinggal hubungi saja ya di nomor admin ya, ntar macam-macamnya ya, 0877 22 686 104. Ntar hubungi sana. Ntar insya Allah banyak macam-macamnya ya, apa saja
Ya, dan insya Allah harganya lebih murah. Semuanya harganya kalau tidak salah 15.000 ya. Semua harganya 15.000 ya. Insya Allah lebih murah ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kayaknya sudah ya. Kita cukupkan sampai di sini ya pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa insya Allah nanti sore kita ada di Instagram ya. Nanti sore di Instagram Habib Novel Latos. Jangan lupa share, berikan kepada yang lainnya. Kita ada YouTube juga ya, Habib Novel Latos juga. Ikuti karena setiap hari insya Allah ada ilmu-ilmu baru yang kita share. Dan insya Allah yang ya mungkin yang dekat dengan kita kejadian-kejadiannya. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekali lagi yang ingin lebih tahu banyak, silakan hubungi nomor tadi, misalnya di Facebook, Instagram, Telegram, dan di Shopee. Seperti yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan tanya jawab kita pada siang hari ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya, menjadikan sebab kita makin istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan doakan selalu mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah daripada musibah, daripada penyakit, wabah, virus, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Dan mudah-mudahan semua mukmin kita diberikan rasa takut kepada Allah, diberikan rasa tanggung jawab amanah di hadapan Allah, dan orang sekitarnya khususnya ustadz, kiai, ulama, dan habaibnya diberi kekuatan oleh Allah untuk menyuarakan dan membimbing para pemimpin kita. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doa selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.